Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Shalom juga buat saudara-saudara kita dimanapun berada, baik di rumah sakit, di luar negeri, dimanapun berada. Saya ucapkan selamat mengikuti kami ibadah GKKI Penabur Benih Sukabumi. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah hanya kepada Tuhan. Terlebih kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Kami ada semua ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau berada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau lakukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Tuhan juga sucikan kuduskan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan, bukan kepada Allah yang lain Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Tuhan lakukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Imam besar
Yesus lebih
Tuhan Yesus. Kami semua terjadi di sini Tuhan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, supranatural terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus hanya mengandalkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkau pembela kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Masih bersuka cita di dalam Tuhan, masih kuat berdiri. Yang gak kuat berdiri gak apa-apa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan melihat hati setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Monggo sami dereng Gusti. Mari kita sama-sama. Apa artinya? Ikut Tuhan. Yes. Yuk kita berjoget menari buat Tuhan. Bukan menari buat manusia, tetapi kita menari buat Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan bersuka cita di tempat ini. Andalkan apa menjadi beban hidup Anda. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, yes. Yang bapak-bapak katakan, saya minta singernya berhenti. Monggo, mas, ikutin saya. Ikutin saya ya. Monggo, mas, kami dereng Gusti. Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo, monggo, kami dereng Gusti. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
betapanya ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji keluarga Tuhan, terjalin mesra selalu, semua saling mengasihi, betapanya ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapanya ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapanya ku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Ya Tuhan, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan tempat ini, sucikan hamba-Mu Tuhan Yesus. Tanggalkan apa yang menjadi pengetahuannya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berbicara pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kau bersabda Tuhan Yesus. Kami bukan hanya mau mendengar Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Ingatkan kami Tuhan, tegur kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesuslah penolong setia kita, baik dalam kesesakan maupun dalam susah, maupun dalam senang, dalam badai hidup, dan kita percaya Tuhanlah penolong yang setia. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong hanyalah dirimu, bagiku hanya Engkau bagiku.
pujian dan layakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Berlemes. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah pada sore hari ini. Sungguh ini suatu kemurahan Tuhan. Hidup adalah anugerah. Hidup akan indah jikalau kita selalu penuh dengan pengucapan syukur. Amin. Tuh hari saya berkunjung ke sebuah rumah tangga, ya. Rumahnya bagus, pajangannya bagus-bagus. Di sana terselip satu kata mutiara. Star each day with the grateful heart. Masuklah, Masuklah dalam tiap hari dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Itu ketanam hati saya. Jadi kalau saya hidup kepada hari ini, itu bukan kebetulan. Itu anugerah Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerahnya, Tuhan beri kami kesempatan. Bulan lalu kami ke Amerika, ya, 1 bulan di sana. Kami bersyukur. Kenapa? Tuhan kasih kesempatan yang baik, saudara. Saya menghadiri wisuda cucu saya, ya, di ORU, or Robert University, ya. Jadi puji Tuhan. Jadi Agustus ini dia masuk sekolah penerbangan di San Antonio, ya. Tujuannya menjadi pilot katanya. Wah, bukan main, saudara. Kemudian saudara semuanya, di sana pun saya ikuti pekan misi dari sebuah gereja, saudara semuanya. Agak kaget juga saya itu. Biasanya itu kan misi itu dari barat ke timur, ya. Jadi yang datang tahu nggak? Dari Cina itu. Selama ini kan kami doakan Tuhan buka kesempatan penginjilan di Jepang, Korea, dan Tiongkok. Ternyata orang-orang Tiongkok udah ke Amerika. Anak-anak muda kabarkan Injil. Puji Tuhan, saudara, ikut senang saya. Di sana pun bisa ikut melayani, ya. Berapa kali saya bawa firman Tuhan, puji Tuhan. Mereka bilang, Pak, kunaon sekedeng teuing, Pak, sebulan. Pak, sing lama gitu. Ya, nanti lain kali. Mereka mau, Pak, setahun sekalinya kudu ka dieu gitu. Nah, puji Tuhan, saudara semuanya, kami disambut dengan baik, ya. Jadi puji Tuhan, kami bisa menikmati, ya, keadaan di Amerika, dan Tuhan selalu menolong, memberkati. Dan tak lupa rumah tangga anak saya itu juga Tuhan berkati, ya. Amin. Punya anak 2, ya. Yang gede tamat SMA, masuk penerbangan, ya. Yang kecil masuk ke sekarang ini kelas 3 SMP, saudara semuanya. Tahu nggak? Dia jadi asisten guru. Kumon, dia pintar begitu. Meskipun masih kecil, tapi dipercaya untuk memimpin anak-anak kecil, kerjakan kumon. Lumayan, seminggu 2 kali, Rebo sama Jumat, dapat sekian dolar. Aduh, puji Tuhan. Kecil-kecil juga udah bisa menghasilkan. Bukan soal hasilnya, tapi saya lihat itu mereka tuh gimana ya, ingin cepat mandiri. Juga yang besar itu begitu, ya. Pagi SMA, ya, sore itu kerja tuh di es krim itu. Puji Tuhan, saudara semuanya. Jadi ada hasilnya. Jadi dia bisa kerja, uang jajan nggak harus minta ke orang tuanya, ya. Tapi bisa dari sendiri. Aduh, puji Tuhan, saudara semuanya. Di gereja juga semangat, ya. Di olahraga juga semangat. Ada pendekatan tuh gimana sebagai kakek, ya. Lihat cucu begitu, seneng begitu, ya. Kalau dulu sajak dia itu, ya, pakai roda saya dorong-dorong begitu waktu masih orang, kan. Karena gantian, aku naik mobil, dia setirin terus, muter-muter. Akhirnya, Pak, beli es krim, ya.
Puji Tuhan saudara semuanya. Jadi saya lihat ada kemajuan yang luar biasa. Saudara semuanya, perjalanan ke Amerika pun itu ada persoalan bagi saya. Tapi Tuhan selalu baik saudara. 2 kali ketinggalan pesawat saudara semuanya. Panik saya kan. Yang pertama kali waktu di Dallas gitu. Kita punya waktu transit hanya 1,5 jam. Nggak tuh ngantri imigrasi itu panjang sekali. Sampai 1 jam itu masih belum dapat bagian. Mungkin lagi summer deh, musim summer. Jadi itu penumpang begitu banyak ya. Nah saudara semuanya habis dari imigrasi udah ketinggalan pesawat saudara. Bingung saya kan, harus cari koper. Karena kan cuma drop di Dallas begitu. Habis dapat koper harus re-check in. Masuk ke check in bar berikutnya. Lamanya bukan main. Tapi saudara, waktu saya lagi bingung, ada seorang mendekati saya gitu. Seorang ibu ya, hitam, kulit hitam gitu ya. Tarik saya keluar begitu ya. Gini artinya tuh tanya apa kamu? Ya lagi bingung nih saya nih gitu. Oke. Dia bawa saya berdiri, dia langsung ke counter, rupanya dia orang penting gitu. Dibereskan gitu. Sehingga nggak harus ngantri panjang saudara semuanya. Langsung saya bisa masuk untuk pesawat yang kedua. Sampai di pesawat dekat ruang tunggu itu bingung lagi. Ini yang jemput gimana ya? Janjinya dijemput jam pertama. Tapi jam pertama lewat gitu. Nah, gimana cara kontaknya? HP dua-duanya itu nggak jalan tuh. Harus pakai internet sana gitu. Gimana? Untuk sebelah saya tuh seorang ibu baik sekali ya. Sama can you help me? Oh ya please gitu. Akhirnya saya ngomong, saya ini dijemput sama anak saya, tapi nggak tahu bagaimana kontaknya. Artinya apa? Dia tuh kasih HP sama saya, di putar nomornya langsung ditelepon sama dia. Puji Tuhan saudara semuanya, saya ketemu sama anak saya. Di sana nggak ada HP, tapi Tuhan kasih pinjam HP. Jadi saya bisa kontak saudara semuanya. Puji Tuhan saudara lancar. Nah pulangnya juga ketinggalan pesawat saudara semuanya. Aduh, saya jam 9 itu sudah duduk di pesawat tuh di Arkansas, tujuan Dallas. Yang terakhir apa? Thunderstorm. Artinya cuaca buruk gitu. Sampai 3 jam masih belum besar. Makanya itu pesawat ke Jepang itu jam 12 dari Dallas gitu. Ini jam 12 masih di Arkansas. Sampai Dallas jam 2. Ya udah nggak ada pesawat. Bingung gimana gitu ya. Dipuji Tuhan saudara semuanya ya. Allah bekerja. Itu maskapai memberikan saya email. Itu pun juga saya nggak tahu. Karena dia nggak bisa ngomong-ngomongin saya. HP saya nggak bisa dihubungi kan. Sebelah saya, ngobrol saya, can you help me? Yes please gitu. Aduh, puji Tuhan saudara. Itu orang-orang digerakkan Tuhan saudara. Akhirnya dia tuh menurut anak saya, Pak udah ada email Pak. Jadi saya dikasih email untuk naik pesawat tapi lain jurusan saudara. Biasanya itu lewat Jepang ya, Dallas, Tokyo, kemudian ke Cengkareng. Ini enggak, dari mulai Dallas langsung ke Doha. Tahu nggak Doha? Timur Tengah. Bayangkan 15 jam duduk di pesawat. Aduh Tuhan. Sampai di mana? Sampai di sana tuh, aduh, semua tulisannya Arab. Mau pipis juga tuh nggak bisa baca gitu, gambarnya aja gitu. Itu baru saudara semuanya. Dipuji Tuhan saudara. Jadi 1 jam kita di Doha, naik lagi pesawat Doha Jakarta. Sampai Jakarta itu jam 8 pagi gitu. Puji Tuhan lah. 2 malam nggak tidur, stres. Tapi ya lancar ya. Jadi yang saya simpulkan tuh, kesukaran itu selalu ada. Tapi waktu itulah malaikat selalu hadir ya. Jadi nggak pernah kami alami jalan buntu. Pas sulit. Ya. Orang saya bilang pas tuh haya. Pas butuh ayat. Jadi ya luar biasa ya. Ini pengalaman ya.
yang dapat saya simpulkan bahwa Tuhan itu baik. Baik saudara semuanya, itu cerita saya. Nanti kalau mau cerita lanjutlah ya, ada waktunya ya. Jadi kita sama-sama aja dengan firman Tuhan. Mari kita baca Markus 1 ayat 35 sampai ayat yang 39. Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara semuanya, ini adalah sepintas daripada kegiatan Tuhan Yesus. Pagi-pagi sekali, dini hari, mungkin jam 4 atau setengah 5, jam 4 begitu. Kita masih tidur barangkali ya. Ya, betul nggak? Yesus sudah bangun, saudara. Begitu bangun berkerjakan, dia cari tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini pelajaran yang baik, saudara. Pagi-pagi cari Tuhan, berdoa, seperti Yesus juga berbuat. Saudara semuanya, tapi Simon dan kawan-kawannya suruh dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Saudara, waktu Yesus melayani di tengah-tengah masyarakat, mujizat dengan mujizat itu terjadi. Air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang terikat setan dilepaskan, dan lagi orang-orang yang lapar diberi makan. Sehingga itu 5.000 orang semuanya makan kenyang dan masih ada sisa. Ini berita yang luar biasa, menarik. Banyak orang yang mencari Tuhan, mencari Yesus. Kenapa? Melihat berkatnya, datang mencari berkat. Yang susah, yang sakit, yang bingung, yang banyak persoalan, mencari Yesus. Tujuannya apa? Mencari mujizat. Ini harus hati-hati, saudara semuanya. Mujizat adalah Allah Tuhan. Agar orang percaya Yesus. Terkadang orang berhenti hanya cari mujizatnya. Ini kesalahan banyak orang. Banyak orang-orang ke gereja, namun tujuannya itu mencari pertolongan, cari kebutuhan. Siapa yang bisa menolong saya? Jadi saudara semuanya, hati-hati dengan jumlah. Jumlah bisa menipu. Tuhan melihat bukan jumlahnya, tapi hati kita masing-masing. Apa yang dipandang manusia, itu yang kelihatan. Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Makanya waktu murid berkata, "Tuhan Yesus, banyak orang, semua orang, jika semua orang mencari engkau." Tapi Tuhan kok acuh ya, nggak menanggapi. Kenapa? Tadi nggak semuanya itu tulus mencari Tuhan, kepingin percaya, bertobat. Tidak, mencari butuhnya sendiri. Kan dikatakan dalam Yohanes 16:26 ya, "Kamu mencari aku bukan karena kamu percaya. Kamu makan roti kenyang, kamu cari aku." Deuyun, ketagihan. Banyak orang yang ketagihan berkat. Cari itu Tuhan, ketagihan berkat. Salah nggak?
menurut kita sih nggak salah ya Tuhan. Tuhan kenapa nggak merespon begitu ya? Walau Tuhan katakan itu begini ya. Marilah kita pergi ke tempat lain. Dicari waktu aja pergi, ngajak orang lain, ngajak murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yang penting adalah mengabarkan Injil. Terus semuanya ini adalah maksud Tuhan datang dalam dunia ini. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat, menyelamatkan yang terhilang. Yang dicari oleh Tuhan adalah jiwa-jiwa. Yang dicari manusia apa? Oh, yang cari manusia. Ramai-ramai cari Yesus, cari apa mereka? Cari pertolongan. Siapa tahu ada pertolongan. Tapi Tuhan ingin mengajak mereka, membuka pikiran mereka. Jangan sibuk sama berkat, tapi lihatlah jiwa-jiwa banyak yang perlu diselamatkan. Makanya Tuhan mengajak murid-muridnya untuk masuk rumah-rumah ibadat yang kecil-kecil, rumah-rumah tangga, ya, kampung-kampung. Jadi Tuhan mencari, menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Ini visi dan misi Tuhan. Jadi saudara semuanya, jangan sampai orang Kristen nggak tahu, saudara semuanya, apa tugasmu? Ramai ke gereja, cuma cari mujizat aja. Udah mujizat, sudah tamat. Tuhan mau kita seperti Dia, ngajak yang lain, masuk kampung, keluar kampung, kabarkan Injil. GKKI adalah gereja yang mengabarkan Injil. Dimulai daripada pemberitaan Injil, bukan drop-dropan, bukan sempalan, bukan pindahan, tapi murni dari jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terus semuanya, apa kata Tuhan? Lalu ia pergilah ke seluruh Galilea, memberitakan Injil ke seluruh Galilea. Tak ada yang dilewat, semuanya dimasuki untuk kabarkan Injil dan mengusir setan-setan. Tentunya dengan doa. Saudara semuanya, dimanapun kita datang ke rumah orang, apalagi yang belum percaya, jangan lupa kita doakan. Doakan, ya, berkati keluarga, rumah tangga, keselamatannya. Itu baru menjadi berkat. Jangan kita hanya ngomong ngalor ngidul, tapi tuntungannya kita tidak ada yang baik. Tapi Tuhan mau kita itu mendoakan, mengusir setan, setan kesakitan, setan pencobaan, setan penderitaan. Kita doakan. Terus semuanya. Jadi Injil adalah kuasa Tuhan. Kita baca di dalam Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Seperti dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar adalah orang yang mengabarkan Injil. Terus semuanya, Injil adalah kuasa Allah, senjata Allah yang menolong hidup manusia. Di dalam dunia ini, tinggalkan dunia ini bersama Injil, orang akan selamat. Terus semuanya, Paulus menuliskan Injil adalah kekuatan Allah. Bukan uang, bukan harta, bukan pangkat, tapi Injil adalah kuasa Allah. Kita orang percaya harus yakin Injil adalah kuasa Allah. Berdoalah Tuhan,
isi hatiku, pikiranku dengan firman Tuhan yang hidup. Saya percaya hati hidup yang penuh dengan firman Tuhan akan tampil beda dengan hidup yang tidak ada firman Tuhan. Terus semuanya, orang yang ada isinya itu beda dengan orang yang kosong. Orang berkata, tong kosong, nyaring bunyinya. Yang kosong itu hampang, kena banjir terbawa, karena kosong. Tapi kalau isi, tidak. Injil itulah kuasa Allah yang mengisi kita. Mau kita berbobot, hidupmu akan berbobot jikalau dalam ada Injil kuasa Tuhan. Ingat, tanpa Injil, hidupmu tidak akan berbobot, enteng, gampang ketiup angin, gampang bawa angin, bisa tergambar di mana-mana. Oleh kenapa? Kosong. Tapi hati, hidup yang penuh firman Tuhan, dia takkan goyah. Unshakable, ya, untouchable, ya. Jadi itu sesuatu yang nggak dapat tergoncangkan, ya. Itulah firman Tuhan. Ini sebetulnya yang penting buat kita semuanya, sehingga dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar adalah orang yang pegang teguh firman Tuhan, mendengar, melakukan, mengikuti dengan setia. Ini orang benar akan hidup oleh iman. Kita nggak tahu dunia ini makin dari makin susah, tapi janji Allah orang benar akan hidup. Apa itu orang benar? Orang yang terima Injil, hatinya ada Kristus. Bukan hanya dimiliki, tapi juga dibagikan. Jadi saudara semuanya, Allah mau kita bertumbuh. Allah mau kita berbuah. Mengapa Tuhan mengajak murid-muridnya? Dia nggak sendiri. Artinya apa? Mengajak murid-muridnya untuk mengerjakan hal yang sama. Pergi and preach the gospel. Kemanapun mereka pergi, selalu memberitakan Injil. Inilah hidup yang berkenan dan berarti di hadapan Tuhan. Terus semuanya, Allah melihat, menilai betapa pentingnya kuasa Injil itu dalam hidup manusia sebagai yang menentukan. Terus semuanya, mari kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membegahkan diri. Jadi saudara semuanya, itu keharisan. Jadi bukan mau tegang, mau like atau dislike, tapi ini keharusan. Orang Kristen, anak Tuhan, punya keharusan adalah mengabarkan Injil. Bukan, saya menginjil. Bukan memegahkan diri, bukan. Bukan debat-debatan, bukan. Tapi ini kewajiban tiap orang untuk hidup mengabarkan Injil. Orang yang selamat, itu Tuhan mau untuk kabarkan Injil. Kenapa? Ini adalah yang paling penting dalam hidup yang dihargai Tuhan. Bahkan Paulus katakan begini tadi, celakalah aku, terkutuklah aku, celakalah aku, jikalau aku tidak mengabarkan Injil. Jarang orang mengkhotbahkan hal ini, celakalah aku. Wah, masa Pak? Iya, Tuhan katakan, celakalah aku jikalau kita tidak melakukan. Terus semuanya, Allah mau kita melakukan
firman Tuhan. Akhirnya kita diberkati. Dikatakan demikian, orang kabarkan Injil akan hidup dari Injil. Injil itu kuasa Allah, menyembuhkan, menyelamatkan, memberkati. Hidupmu akan diberkati. Berkat Tuhan akan maksimal jika engkau hidup dengan firman Tuhan, juga ikuti firman Tuhan, kabarkan Injil. Itu saudara akan benar di mata Allah. Jadi saudara semuanya, kalau kita ingin berkat kita maksimal, mari kita ikuti apa yang Tuhan mau. Pergi kabarkan Injil. Sebab kalau tidak, itu berdosa. Jangan sampai duit banyak, waktu banyak, bersaksi gak pernah mau, menginjil gak pernah mau, gak pernah tergerak hatinya. Nah saudara semuanya, mari kita sadar bahwa tiap orang percaya punya kewajiban untuk kabarkan Injil. Saudara semuanya, untuk menginjil memang tidak mudah, sulit. Dimulai dari dekat dulu, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Batur Sakasur, Batur Sadapur, Batur Salmur, Sasumur. Oh, karena enggak jarang sumur. Batur Salmur, Batur Lembur, lagi Batur Segubernur. Jadi sebelum yang jauh, yang dekat dulu. Pastikan saudara semuanya, pastikan yang dekat dulu. Sepunya prinsip begitu. Abraham, Ishak, Yakub. Ada benang merah. Satu Tuhan itu gimana? Jangan sampai bapaknya ke Tuhan, mantunya orang lain lagi. Susah nih, nggak saya nyambung nanti. Jangan sampai bapaknya datang ke gereja rajin, anaknya ke sana ya nggak nyambung. Saudara semuanya, pastikan sebelum yang jauh dekat dulu, amankan family, istri, pacar. Kalau belum ikut Tuhan, ajak dulu ikut tuh Tuhan, jangan dikawin dulu, ajak dulu ikut tuh Tuhan. Punya anak, ya jangan dibiarkan ya. Bimbing anak itu untuk mengenal tuh Tuhan. Saya bersyukur saudara semuanya, kalau anak-anak itu oleh mana. Jadi sebelum yang jauh yang dekat dulu, pastikan mertua ada mertua enggak? Mertua, keponakan, tetangga, siapa saja saudara semuanya, itu diinjili. Sebelum yang jauh yang dekat dulu, tentunya dengan berbagai cara ya. Dengan cara tulis ayat yang saya ceritakan bisa, dengan cara kita menolong bisa, dengan cara berteladan bisa. Jangan sampai kita ngajar orang untuk percaya Tuhan kita sendiri, nggak bener. Gimana jadi contoh kan nggak mungkin saudara semuanya. Jadi untuk itulah kita perlu belajar dari para Tuhan. Life is learning. Mari kita belajar untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang saya bawakan ini tidak hanya boleh mengetuk kita lah. Amin. Kamu punya tugas Injil kepada siapa? Ya yang dekat dulu. Ya. Kita kenal P4. Tahu nggak P4? Pertama, perkenalan, kenal dulu. Kedua, persahabatan. Kan kalau bersahabat tuh meskipun nggak dengar nggak akan marah dia itu. Jadi perkenalan, persahabatan, baru banget penginjilan. Data teraje, minta hambalan. Jadi ada sistematikanya begitu. Jadi kata orang Sunda, benang lauk kena herang China. Terus semuanya kiranya Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya ya. Amin. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Yesus Tuhan dengar doaku. Haleluya. Yeay.
Tuhan kami. Kau kami terselamatkan, ajar kami untuk kabarkan Injil. Berikan kepada kami kesetiaan, keberanian, hati yang cinta Tuhan. Dimanapun kami ada, kami boleh menyaksikan kasih-Mu, Injil-Mu, firman-Mu para sanak, saudara, famili kami, lebih mereka yang belum percaya Tuhan. Ajar kami untuk kabarkan Injil bagi mereka. Saya percaya satu jiwa bertobat, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Jadi kau jemaat penabur benih, jemaat yang mengabarkan Injil. Kami tahu jemaat ini akan berharga di mata Tuhan oleh karena memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang hadir, berkati gembala sidang, berkati pengurus, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan dari Bapak Pendeta Lukas. Semoga firman Tuhan menguatkan kita semua. Dan kita percaya juga di sini kita tidak melihat mukjizat ya. Kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena kita sudah dipilih Tuhan dan kita juga memilih Tuhan Yesus. Satu itu. Kedua, kalau dari dengar firman Tuhan itu menginjili ya. Jadi kalau sekarang tidak seperti zaman Tuhan Yesus harus menginjili, jalan kaki bermil-mil jauhnya, tetapi kita bisa sekarang lewat onsite, teman sekitar maupun lewat online, bisa saling memberkati lewat pujian, penyembahan dan ibadah kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan saudara kita Bapak Novendi untuk menyanyikan lagu yang dibawa Yesus Jamah. Ya, untuk sedikit lagi nih sambung untuk tadi Pak Lukas ya. Penginjilan jangan dulu ke jauh, yang dekat dulu gitu ya. Betul. Karena dengan penginjilan berkat itu ada pasti. Iya. Betul ya. Iya. Nah, gitu kan. Terus gampang aja sih, di status aja ya. Kebetulan kan saya banyak teman orang Muslim. Status saya firman Tuhan, Kristen maksudnya. Itu jawabnya amin. Luar biasa. Itu kan suatu respon. Iya. Luar biasa kan Pak Lukas ya. Amin. Gitu kan. Luar biasa. Digalakan. Iya. Ini ada suatu firman Tuhan Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Coba diberi. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Saya akan mau pujian-pujian ini. Emang saya sangat terberkati dengan pujian ini. Dia jamah. Saudara mungkin hari ini datang ke sini banyak problema, masalah apapun, yang kecil yang besar masalah, pasti asal percaya Yesus, saudara dan saya akan jamah dan akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Yesus pasti melihat hati. Yesus
jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jemaat, kita bagi berdiri kita akan pujian Yesus jamah. Yes. Nah, hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah. Yesus jamah. Nah, hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih. Yes, luar biasa. Silakan duduk. Luar biasa, kita sudah lama tidak mendengar suara Masnya Bapak Nopendi ya. Tuhan jamah setiap kita yang ada di sini maupun yang di rumah. Tembus dimanapun berada. Saat kita benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin ya. Yes. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Saya minta untuk petugas kolektor Lisa. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Tuhan laikkan, sucikan, kuduskan Tuhan uang kami Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Kami mau memberi dengan tulus dan ikhlas. Tuhan juga pakai uang ini Tuhan untuk memperluas daerah-Mu Tuhan. Pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga yang tidak bisa memberi. Dan kami percaya Tuhan, kami diberkati Engkau berlimpah-limpah. Dan kami tidak kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir sertaan. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku.
depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita ku dalam Kristus. Yuk, saya persilakan jemaat berdiri. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Silakan duduk. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan memberkati. Untuk doa syafaat, saya dengan hormat minta untuk Bu Kristanti. Mari kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang penuh kasih karunia dan segala kebaikan. Bapa, kami datang kepadamu Bapa, karena kami menyadari kami butuh Engkau. Engkau yang maha dahsyat, maha kuasa, maha hebat, luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami memuji, mengucap syukur kepadamu karena kami memiliki Engkau, Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa, pada saat ini Bapa kami datang kepadamu, kami mohon Engkau menguduskan kami ya Bapa, supaya doa-doa yang kami naikkan boleh berkenan kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang dilanda krisis ekonomi, krisis kasih, krisis apapun juga Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau mengcover Indonesia. Engkau memberkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, anggota TNI, Polri, dari jajaran-jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami doakan mereka supaya mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, negara dan bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, negara kami ini Tuhan dilindungi oleh kasih karunia-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa supaya Engkau kirimkan hujan pertobatan besar-besaran Tuhan, baik dari kota-kota besar, kota-kota kecil di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Kiranya Engkau yang mengasihi ciptaan-Mu Tuhan, Engkau kirimkan hujan pertobatan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mampu Tuhan menyampaikan firman Tuhan, baik melalui lisan, tulisan, secara online, onsite Tuhan, yang sedang marak sekarang ini Tuhan, online Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati firman-Mu yang disampaikan, dan
kami terlalu yakin dan percaya bahwa firman yang sudah disampaikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, Amin, yes. tapi akan melakukan seturut kehendak-Mu Bapa. Amin. Mari Engkau menjamah setiap hati yang membutuhkan Engkau. Ya, Biarlah firman itu hidup di dalam hati mereka Tuhan. Firman itu berkuasa Tuhan, sanggup memisahkan jiwa dan tubuh, jiwa dan roh sekalipun ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GKKI Penabur Benih yang saat ini sedang sakit. Mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang letih lesu dan beban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Amin, Yang yes. sedang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang cocok Tuhan. Amin, Yang yes. sedang mengalami masalah apapun Tuhan, keterikatan apapun Tuhan, kami bersepakat bersatu hati di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Segala ikatan-ikatan itu terlepas di dalam Amin, nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga sanggup Tuhan memulihkan hati yang remuk, yang sedang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau rangkul mereka Tuhan. Amin. Karena kami tahu hanya Engkau yang Yes. mengasihi dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini, Bulani dan keluarganya Tuhan. Mari Kau memberkati mereka Tuhan, baik melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Ibu Lani semakin diurapi Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa boleh mendengar firman yang disampaikan, baik secara lisan Tuhan maupun tulisan, baik online Tuhan, onsite Tuhan. Karena kami percaya juga Tuhan yang sedang mendengarkan firman ini Yes. juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Amin, yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Saat malam hari ini Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan Yesus selalu menyertai memelihara kehidupan kami siang dan malam. Bapa, kami bersyukur saat malam hari ini Tuhan Yesus, aku percaya setiap kami yang hadir di tempat ini, Tuhan memberkati setiap hidup kami. Kami berserah penuh di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk menolong, untuk memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, satu hal, berkati Bapak Pendeta Lukas yang sudah melayani, memberkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya apapun kerinduan harapan Bapak Pendeta Lukas Tuhan nyatakan, dan dipakai Tuhan dahsyat dalam kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan lewat Bapak Pendeta Lukas, kami boleh ditegur, dikuatkan, diingatkan agar kami terus memberitakan Injil firman-Mu dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Kami percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih lewat ibadah, lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya setiap kami mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan. Mari saudara arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah, pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan katakan di dalam hidupmu, tiang awan, tiang api selalu menyertaimu. Minyak anggur gandum yang baru malam hari ini mengalir, tercurah di dalam hidupmu. Bejana-bejanamu dipenuhkan, lumbung-lumbungmu dipenuhkan, sehingga kau tidak berhemat, tidak kekurangan, tapi berlimpah-limpah berkat yang dari Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami
dimateraikan dengan kuasa dari Yesus. Setiap kami diurapi oleh kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami percaya setiap kami sudah menerima berkat ilahi turun atas setiap hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, Maranatha, kami menerima berkat dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah kami sadar dan percaya Tuhan. Di tempat ini ada tangan Tuhan yang memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Tuhan Yesus yang memperluas daerah, setiap ekonomi kami, daerah pelayanan kami, bahkan daerah setiap rencana dalam hidup kami. Tuhan perluas di dalam nama Yesus. Kami setiap kita percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, menuntun, melindungi, bahkan menggendong setiap kami. Sehingga malapetaka, malah bahaya, sakit penyakit tidak dapat mendekat dalam setiap hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus, Allahku yang dahsyat, Allahku yang berkuasa, Allah yang mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ketakutan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kecemasan tidak dapat melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama mau katakan Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara.